Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan siap untuk belajar. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tematik kelas 5, tema 8, subtema 1. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Keberagaman Suku Bangsa, Rumah Adat dan Tari Tradisional di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman suku, rumah adat, dan tarian tradisional. Bangsa kita dapat hidup rukun dan damai walau memiliki perbedaan. Sikap menghormati dan menghargai perbedaan adalah kunci persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman suku, rumah adat, dan tarian tradisional sebagai berikut. Mari kita lihat dalam tabel ini ya. Yang pertama, Pulau Sumatera. Terdapat beberapa suku di Pulau Sumatera, yaitu suku Aceh, Batak, Toba, Nias, dan Karo. Kemudian rumah adat yang ada yaitu rumah Gadang dan rumah Bolon. Lalu kesenian daerah, tari Sodati, tari Piring, tari Tortor, dan lain-lain. Kemudian di Pulau Jawa terdapat beberapa suku seperti suku Sunda, Baduy, Betawi, Jawa, dan Tengger. Rumah adat yang ada antara lain rumah adat Baduy, Joglo, dan Kesepuhan. Kemudian kesenian daerah seperti tari Jaipong, tari Serimpi, tari Merak, dan lain-lain. Kemudian di Pulau Kalimantan terdapat beberapa suku, yaitu yang pertama suku Dayak, suku Banjar, kemudian suku Lawangan, Bulungan, dan Ngaju. Lalu rumah adat yaitu rumah Panjang, rumah Betang, rumah Banjar, dan rumah Lamin. Kemudian kesenian daerah yang ada yaitu tari Seri Kuning, tari Jepin, tari Gong. Kemudian di Pulau Sulawesi terdapat suku-suku seperti suku Minahasa, Gorontalo, Mandar, Kaili, Bugis, dan lain-lain. Lalu rumah adat seperti Tongkonan, Souraja, Laikas, Rumah Bolang Mongondo, dan lain-lain. Kemudian kesenian daerah antara lain tari Pajaga, tari Mahambak, dan tari Kipas. Kemudian selanjutnya Pulau Nusa Tenggara dan Bali. Suku-suku yang ada yaitu suku Bali, suku Sasak, suku Bima, Sumbawa, dan Flores. Kemudian rumah adat misalnya Gapura Candi Bentar, Sao Atamosa, Lakitana, dan rumah Baleh. Kemudian kesenian daerah yaitu tari Kecak, tari Pendet, tari Barong, tari Lenggo, dan lain-lain. Lalu di Pulau Papua, suku yang ada yaitu suku Asmat, suku Dani, suku Korowai, suku Arguni, suku Bauzi, dan lain-lain. Rumah adat yaitu Honai. Kemudian kesenian daerah yaitu tari Selamat Datang, tari Musyo, tari Perang, dan lain-lain. Muatan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia terdiri dari bidang agraris, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Mari kita bahas kegiatan ekonomi di bidang agraris. Yang pertama ada pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil pertanian dan perkebunan berupa padi, sayur, teh, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian. Kalian bisa melihat gambar yang Mr. Kiki berikan ini adalah contoh sawah ya. Di sini digunakan untuk menanam padi. Lalu ada kebun jagung. Ya. Selanjutnya kegiatan ekonomi bidang agraris yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya, bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya. Ya, ini adalah contoh
jenis kegiatan ekonomi peternakan, yaitu peternakan bebek ya. Bisa kalian lihat pada gambar. Selanjutnya yang ketiga, perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan hewan perairan. Jadi perikanan ini bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perikanan darat. Ya, jadi perikanan darat adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang hidup di sungai ataupun di danau ataupun di kolam-kolam yang dibuat oleh manusia. Mari kita lihat. Perikanan darat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perikanan air tawar. Hewan yang dibudidayakan yaitu ikan nila, gurame, dan lele. Kemudian perikanan air payau. Yang dibudidayakan adalah udang dan cumi-cumi. Lalu yang kedua, perikanan laut. Ya, jadi ini adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan hewan perairan khususnya di laut ya. Jadi yang dikembangkan atau dibudidayakan yaitu kerapu, tuna, cakalang, dan teri. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar tambak udang. Ya, jadi udang ini adalah termasuk dalam perikanan darat ya, perikanan air payau khususnya. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya saja kayu jati, damar, dan rotan yang merupakan hasil hutan yang bisa diolah menjadi bahan baku, mebel, atau bahan untuk membangun rumah. Di sini ada gambar Mr. Kiki berikan ya, gambar kerajinan kayu jati. Nah, jadi kerajinan-kerajinan ini dibuat dari kayu jati ya. Ada yang dibuat kursi, dibuat meja, dan juga beberapa kerajinan lainnya. Bisa kalian lihat pada gambar. Selanjutnya yang kelima ada yang namanya pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama mineral logam atau barang tambang berbentuk biji yang dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contoh mineral logam seperti emas, perak, aluminium, dan timah. Jadi mineral logam ini bisa dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, dijadikan sebagai alat elektronik, dan juga perhiasan. Kalian bisa lihat di gambar ada biji emas dan juga perak. Selanjutnya yang kedua adalah mineral non-logam. Mineral non-logam adalah barang tambang yang tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya batu kapur, belerang, dan pasir. Barang non-logam biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Ya, jadi bisa kalian lihat contoh belerang ya. Mr. Kiki sudah sediakan di sini dan juga contoh pasir. Nah, lalu hasil pertambangan yang ketiga adalah sumber energi. Hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan atau BBM. Nah, ini ada contoh gambar pengeboran minyak bumi di lepas pantai ya. Jadi ini untuk mendapatkan minyak bumi, jadi harus dilakukan pengeboran seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Mr. Kiki berharap kalian bisa memahami mengenai materi pembelajaran saat ini dan bisa berguna bagi kalian. Mr. Kiki tetap terus berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching and God bless you. Bye.